Jadi kenapa seperti itu? Panjenengan semua masyarakat butuh pelayanan sampah. Tetapi begitu kami akan memberikan pelayanan, kami ditolak warga. Ini yang terjadi. Kalau pendidikan, kata Bu Arwita tadi sudah dilakukan, tapi kalau dilakukan hanya sekali dalam sebulan atau sekali dalam setahun, ya nggak ada artinya. Baru beberapa ya, yang sebagian kecil yang sudah ada upaya pengolahan. Yeah. Mungkin ada 1-2 perumahan yang sudah berarti belum ada 1%. Belum ada. Tidak hanya tanggung jawab ibu-ibu saja, Iya. tidak sampah, Betul. tidak hanya tanggung dari bapak-bapak saja. Anak-anaknya juga harus dididik supaya kesadaran untuk membuang sampah itu tetap terjaga dengan baik. Baik. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan judul Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi. Kita kembali lagi di Prime Topic, diskusi bersama DPRD Kota Semarang. Kita lanjutkan lagi di segmen ini. Saya ke Bu Arwita, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Bu, kira-kira dari tadi dua segmen sebelumnya ya, sudah banyak hal yang disampaikan, dan sebelumnya Mas Pilu sudah sangat keras untuk mengingatkan bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama. Kira-kira kendala apa ya Bu dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang ini? Mulai dari volumenya kah terlalu banyak, atau di sebelumnya Bu, di reduce-nya ini? Ya, sebetulnya upaya yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya kendala yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Syafruddin, bahwa pemahaman konsep 5R itu yang belum dipahami oleh semua pihak. Jadi edukasi sudah kita berikan, kemudian kita juga sudah pembinaan ke sekolah-sekolah melalui program Adiwiyata, dan kita juga sudah melakukan pendampingan terus kepada para siswa. Nah, ini kan kadang yang menjadi masalah, siswa kita edukasi untuk membuang sampah, kemudian di sekolah diedukasi untuk mengolah sampah, tetapi kembali ke rumah orang tuanya ternyata tidak memberikan edukasi itu. Ya, sehingga itu juga membuat sulit. Nah, ini kita harus terus lakukan edukasi ini semua lapisan masyarakat, baik itu ibu-ibu rumah tangga, kemudian siswa di sekolah, akademisi, kemudian juga pihak swasta. Ini kita lakukan edukasi. Kemudian ada lagi fenomena NIMBY atau non back in my yard. Jadi mereka banyak warga yang tidak mau ke tempat sampah. Contoh saja, ini kami punya masalah di Rawasari. Rawasari itu lokasinya sangat jauh dari TPA. Butuh pelayanan persampahan. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan sarana prasarana, anggaran untuk membuat TPS ada, pengadaan kontainer ada. Tetapi begitu kami mau meletakkan TPS, membangun TPS dan meletakkan kontainer, penolakan. Ini yang terjadi. Kami mau bangun TPS 3R, kalau TPS mungkin kan tidak ada upaya pengolahan. TPS 3R itu ada upaya pengolahan. Kami sosialisasi di beberapa kelurahan di sekitar Rawasari, kami ditolak. Tidak diizinkan membangun TPS maupun TPS 3R. Nah, ini yang mereka tidak mau kelewatan truk sampah. Saya juga, ini yang jadi kenapa seperti itu, panjenengan semua masyarakat butuh pelayanan sampah. Tetapi begitu kami akan memberikan pelayanan, kami ditolak warga. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi di salah satu kelurahan di dekat Rawasari. Ini kami sudah melakukan pendekatan beberapa kali, sosialisasi, ketua RW, ketua RT kita dekati melalui teman-teman di wilayah, tapi belum berhasil. Padahal Rawasari masih sudah kita tutup.
Tapi masih juga ada yang mencuri-curi kesempatan membuang sampah di lokasi tersebut. Kami DLH, Satpol PP, wilayah, patroli rutin setiap hari, pagi, siang, sore, bahkan tadi malam kami patroli sampai jam 8 malam. Tetapi ya kembali itu memang harus kesadaran untuk masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan kesadaran masyarakat untuk menerima wilayahnya dibangunkan sarana prasarana persampahan. Ini yang memang masih jadi PR. Kemudian regulasi sudah kita buat juga, kebetulan bersama DPRD kami sudah melakukan perubahan Perda 6 tahun 2012 dan tahapannya sepertinya sudah sampai pada finalisasi finalisasi Pak Pilus. Nah, kami berharap bisa segera disahkan supaya bisa kita segera melakukan perubahan-perubahan. Kemudian penganggaran dan juga tadi sudah disampaikan Prof. Syafruddin, polluters pay principle. Masyarakat juga harus sadar membuang sampah menyebabkan polusi, berarti ada upaya yang harus mereka, ada biaya yang harus mereka keluarkan. Nah, ini sepertinya masyarakat juga masih berat kalau disuruh membayar retribusi. Kalau yang sudah berlangganan PDAM sudah otomatis ditarik oleh PDAM melalui tagihan PDAM. Nah, yang belum membayar PDAM ini juga belum melakukan retribusi. Mereka mungkin sudah melakukan pembayaran melalui KSM, tapi perlu diingat KSM itu hanya mengangkut sampah dari rumah tangga sampai ke TPS. Sementara yang dari TPS ke TPA dan pengolahan di TPA atau pemrosesan di TPA itu butuh biaya. Ini yang belum disadari masyarakat. Yang berlangganan PDAM itu baru 57%. Sementara yang 43% belum berlangganan PDAM. Kemudian kawasan ini sebetulnya harus berupaya mengelola sampah sendiri, sehingga yang dibawa ke TPA oleh pelaku-pelaku kawasan itu hanya residunya saja. Nah, ini yang belum, baik itu kawasan perumahan, kawasan industri, ini yang belum. Semua itu, Bu. Semua ya, kawasan juga, perumahan atau industri, hampir semuanya ke TPA semua. Mungkin baru beberapa ya, yang sebagian kecil yang sudah ada upaya pengolahan. Mungkin ada 1-2 perumahan yang sudah berarti mulai belum ada 1%. Belum ada. Nah, ini kalau kita lihat semua masih pelayanannya masih mengandalkan dari membuang sampah ke TPS, kemudian mengangkut dari TPS ke TPA. Belum ada upaya mereka menyelesaikan masalah sampahnya sendiri. Nah, ini harusnya tidak seperti itu. Harusnya yang dibawa ke TPS itu adalah sisa residu dari pengolahan sampah. Nah, ini Pak Dendi. Bu Wita, ini Perda ini inisiatif pemerintah atau DPR? Inisiatif bapak-bapak dari DPR. Saya menarik ini, saya akan langsung ke ketuanya nih. Kira-kira garis besarnya apa, Mas Pilus, dari perubahan Perda sampah ini, Pak? Jadi sebetulnya dulu kan sudah ada Perda sampah. Ya, sudah. Kemudian itu kan terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di TPA. Pengelolaan sampah yang ada di TPA itu memang harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dan kemudian pemerintah ini kena beban untuk tiap tahunnya memang harus bayar ke sana, tapi berapa tahun atau 20 atau berapa tahun kemudian baru nanti diserahkan ke pemerintah Kota Semarang lagi. Kira-kira seperti itu. Yang pengelolaan ke PSEL itu ya. Kemudian pada saat beberapa bulan yang lalu memang harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Sehingga ada beberapa revisi. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Ini baru tahap ke evaluasi gubernur. Nanti setelah evaluasi gubernur turun, baru kita sahkan. Nah, itu acuan nanti pakainya itu juga untuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan sampah yang ada di TPA. Itu yang sudah kita lakukan oleh teman-teman. Nah, tapi persoalannya kan
Kalau ini kan kaitannya secara umum ya, dan itu memang untuk TPA-nya di sana. Nah, tapi yang kita diskusikan ini kan memang paling berat itu adalah pengelolaan sampah yang berasal dari lingkungan atau warga masyarakat. Itu besar loh, berapa persen tuh Bu? 70%. Satu itu. Bagaimana caranya kita mengurai itu? Saya akan mendorong dan coba ke depan diprogramkan lagi Bu Arwita, bagaimana caranya kita mengkampanyekan dari semua elemen masyarakat. Itu memang harus cost-nya tinggi lah. Kalau itu usulan-usulan pembiayaan atau rencana itu jenengan terus nanti dari TAPD kok tidak direalisasi semuanya, ya seperti ini terus nanti kondisi Kota Semarang semakin terpuruk ke depan. Kami akan mendorong itu dari lembaga. Karena apa? Ini penting, menyangkut kesehatan jiwa manusia, masa depan anak-anak, itu sampah. Ya, kira-kira gitu ya Prof ya, kira-kira gitu. Bayangan wakil rakyat nih, kira-kira bentuk konkret dari sosialisasi untuk mendorong agar masyarakat mempunyai karakter untuk bersih, itu seperti apa Mas Pilus? Ya. Dengan kesadaran ini memang butuh ekstra, artinya sosialisasi itu dilakukan tidak hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup saja, harus terkait gandeng dengan OPD-OPD yang bersinggungan. Ya. Karena sampah itu kan ada wilayahnya Dinas Lingkungan Hidup, ada wilayah sungai itu milik siapa kewenangannya, terus hutan itu milik siapa kewenangannya. Ya, sosialisasi yang disasar siapa kira-kira? Kalau pendidikan kata Bu Arwita tadi sudah dilakukan, tapi kalau dilakukan hanya sekali dalam sebulan atau sekali dalam setahun, ya nggak ada artinya. Karena pola pikir anak atau daya rekam anak itu kan mulai SD itu sudah mulai dibangun terus di situ. SD, SMP juga, SMA-nya juga kena terus itu sosialisasi itu. Insya Allah nanti kesadaran ini muncul, selalu mengingatkan orang tuanya dan mengingatkan lingkungannya. Jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Prof, omahku kudu resik neng omahmu aku ora urusan gitu kira-kira lah, buangnya sembarangan seperti itu. Nah kita tidak lawan, artinya kita dijadikan musuh bersama warga yang seperti itu, nggak bakal ada lingkungan yang bersih dan sehat. Sehingga warga masyarakat kita ajak semuanya dari elemen, anggarannya memang harus gede. Baik, Mas Pilus, kalau tadi di Pak Safrudin menyampaikan bahwa kalau bisa dari hulunya atau dari sumbernya ini sudah diberesin dulu gitu kan. Nah, sumber dari sampah masyarakat ini kan juga dari industri juga, produsen yang berkemasan plastik lah. Iya. Nah, kira-kira itu apa yang ada di pikiran DPR kita tentang bagaimana mengelola sampah ini mulai dari hulunya dulu gitu? Iya, saya sepakat kalau dari hulunya. Walaupun ini ada program wali kota sekarang lagi kencang juga ya, untuk pengelolaan sampah. Belanja nggak pakai tas plastik. Ya, itu sudah dilakukan. Ya. Itu kan baru berapa bulan itu dilakukan. Itu ibu-ibu sudah melakukan itu semuanya. Ya. Nah, tapi yang sampah-sampah di luar plastik. Ini kalau kita tidak secara bersama-sama mengatasi hulunya ini dan memberikan kesadaran dan menyadarkan mereka, memberikan pemahaman ini butuh proses yang cukup panjang dan harus bergerak bersama. Semisal tadi Bu Arwita lah sudah merencanakan kegiatan sosialisasi dari seluruh elemen dan lembaga yang ada. Tetapi sasaran yang diundang ini agak monoton. Jadi butuh koordinasi lintas sektor. Karena ya kita bisa bayangin sampah itu kan tidak hanya tanggung jawab ibu-ibu saja, tidak. Sampah tidak hanya tanggung dari bapak-bapak saja, anak-anaknya juga harus dididik supaya kesadaran untuk membuang sampah itu tetap terjaga dengan baik. Baik. Menarik ya, kalau misalnya kita pergi-pergi nggak usah bawa botol minum, pakai tumbler sendiri, atau di taman-taman itu
Bau Jawa air PDAM-nya dinyalain gitu Mas Bilus. Ya, Kadang-kadang boleh, kita mau bawa nyoba itu botol itu nggak ada boleh, air. ya, bawa Tapi botol. dibawa pulang ya. Iya, dibuang kalau memang ada tempat sampah di situ ya sudahlah di Iya. situ. Nanti dibungkus lagi, dibawa sambil jalan pulang mobilnya dibuka buang di tempat. Ini sebetulnya yang harus Kesadaran seperti itu yang Iya. kita butuhkan. Baik, ada benefit loh kalau kita sadar bagaimana mengelola sampah itu dari kita sendiri. Kita akan break dulu dan nanti kita cari tahu jawabannya di diskusi Prime Topik kita kali ini. Masih bersama saya Dendi Ganda, kita rehat sejenak. Anda masih ikuti Prime Topik, dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan judul Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi.